Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu yaumiddini amma ba'du. Ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, maka mereka diberikan oleh Allah tugas yang sama, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang utusan. Mereka bertugas menyeru, sembahlah oleh kalian Allah saja, dan jauhilah oleh kalian sesembahan-sesembahan selain Allah. Allah membekali para nabi dengan ilmu, sehingga tidak diwariskan oleh para nabi kepada umat ini kecuali ilmu. Al-anbiya'u lam yuwarisu dinaran wala dirhama, walakin yuwarisul ilma. Para nabi itu sesungguhnya tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan kepada umat ini adalah ilmu. Karena memang mereka lah yang paling tahu bagaimana cara mengarungi kehidupan di permukaan bumi ini. Jalan mana yang harus ditempuh oleh hamba, mereka yang paling tahu. Mereka yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalannya para nabi itu tidak ada yang berbeda, semua jalannya sama. Jalannya satu, seperti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu. Ud'u ila sabili rabbik. Kata Allah taala, serulah manusia menuju jalan Rabbmu. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, Kul hadhihi sabili. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Jalan itu cuma satu. Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka semua perkara yang baik, semua perkara yang buruk, Nabi SAW telah terangkan. Di zaman nabi-nabi sebelumnya diterangkan oleh para nabi itu untuk umatnya. Di zaman Nabi Muhammad dan umatnya diterangkan oleh Nabi. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi sudah sampaikan. Dan tidak ada satu keburukan pun yang bisa menimpa seseorang atau membuat buruk kehidupan seseorang melainkan Nabi sudah peringatkan. Apa yang membuat orang masuk surga, apa yang bisa membuat orang masuk ke dalam neraka, apa yang mendatangkan rahmatnya Allah, dan apa yang kebalikannya mendatangkan laknatnya Allah, diterangkan sama Nabi. Tidak tertinggal satupun juga. Karena kesempurnaan agama Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat menerangkan tentang kesempurnaan Islam. Salah satu bentuk kesempurnaan Islam, kita diminta oleh Allah masuk ke dalam agama ini secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah ini dengan cara kafah, menyeluruh, tidak setengah hati. Bagaimana cara menyeluruhnya masuk ke dalam agama Islam? Ya ittiba'ur rasul.
mencontoh yang datang dari Nabi, karena semua contoh kebaikan lengkap ada pada beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian hai orang beriman, pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Tidak ada yang tidak diterangkan sama Nabi untuk menempuh kehidupan kebaikan di muka bumi ini. Dari perkara yang paling remeh sampai perkara yang paling utama. Perkara yang remeh sampai perkara yang paling penting, maksud saya, diterangkan sama Nabi SAW. Dan keselamatan itu hanya dengan cara mengikuti jalannya Nabi. Kita bisa selamat di muka bumi ini, jalannya cuma mengikuti jalannya Nabi. Dan jalan yang diridhoi oleh pencipta alam semesta ini ya cuma jalannya Nabi, bukan jalan yang lainnya. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang dia mendurhakai Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, yakni dia telah tahu jalan yang diridhai oleh Allah itu jalannya Rasul, tapi dia menyelisihinya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengambil jalan selain jalan yang diikuti oleh orang beriman, yaitu jalannya Nabi, jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan berpaling dia kemana dia ingin berpaling. Ya berarti keridhaan kebahagiaan itu, kesuksesan itu ya dengan jalannya Nabi. Jalan Nabi ini disebut dengan dalam bahasa Islam sunnah. Sunnah dalam bahasa Arab memiliki makna thariqah. Jika diterjemahkan artinya sesuatu di mana manusia melewatinya. Kita menerjemahkannya dengan apa, ikhwan? Jalan. Paham? Jadi sesuatu di mana manusia melewatinya itu disebut dengan thariqah atau sunnah. Mudahnya disebut dengan jalan hidup, atau disebut dengan panduan hidup, atau disebut dengan manhaj, minhajul hayat. Kalau diterangkan dari sisi makna sejarah, sunnah itu artinya perjalanan hidupnya Nabi dari sejak dilahirkan sampai diwafatkan, baik sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudah diutus menjadi Nabi. Kalau ditinjau dari sisi penjelasan makna hadis atau ulama hadis, ya sunnah itu artinya apa ya kawan? Ucapan, perkataan, perbuatan yang sumbernya dipastikan datang dari Nabi, serta apa itu? Sikap setuju Nabi terhadap suatu kejadian yang tidak dia ingkari. Apa namanya ya kawan? Apa namanya? Takrir. Kalau ditinjau dari segi makna fikih, maka sunnah itu artinya sesuatu yang tidak sampai derajat wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, dan dia menjadi lawan perkara mengada-ngada dalam agama. Jadi sunnah lawan dari apa? Perbuatan apa ya kawan? Bid'ah. Ala kulli hal, dinamakan sunnah kalau itu sumbernya dari Nabi kita. Timbul pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin terhadap sunnah? Jawabannya menjadikan panduan. Hidup di muka bumi ini bagi seorang mukmin tidak boleh punya pilihan kecuali dengan cara sunnah. Nggak ada pilihan yang lain. Kita nggak boleh memilih jalan yang menyelisih sunnah. Jalan yang dimaui oleh Allah bagi hamba itu cuma jalan sunnah. Baik urusan dunia maupun urusan akhir, apalagi dalam masalah urusan akhir. Urusan dunia saja pilihannya harus yang sunnah. Ustaz, gimana kalau perkaranya perkara yang mubah? Ya, perkara mubah yang tidak boleh menyelisih yang sunnah. Kalau menyelisih sunnah nggak boleh. Maksudnya menyelisih itu bertentangan dengan sunnahnya Nabi. Saya buat contoh misalnya perkara makan. Hukum asalnya apa teman-teman? Mubah. Dalam Islam itu ada kaidah al-aslu fil adati ibaha. Hukum asalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan itu boleh-boleh saja. Makan termasuk kebiasaan toh? Nah, kebiasaan orang Indonesia makannya dengan apa? Maksudnya yang dimakan apa? Aruz atau nasi. Orang di negeri Arab apa makanannya? Mungkin gandum atau daging atau semisal daripada itu. Tetapi hakikatnya adalah makan.
Gimana makan? Bagaimana makan ini hukumnya mubah, tetapi nggak boleh menyelisih sunnah. Baik penyelisihan yang sifatnya makruh, apalagi hukumnya haram. Contoh yang haram makan dengan tangan kiri, nggak boleh. Karena sunnahnya Nabi makan dengan tangan. Ketika itu makna sunnahnya apa? Wajib. Sampai Nabi mengatakan, la ta'kulu bisimalik inna syaitana ya'kulu bisimalik. Jangan kau makan dengan tangan kirimu, karena setan kalau makan dengan tangan kiri. Contoh berpakaian, hukum asalnya mubah. Ketika menyelisih sunnahnya Nabi nggak boleh. Apa contoh menyelisih sunnahnya Nabi? Berpakaian dengan meniru pakaiannya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Misal pakaian yang membuka aurat, atau di dalamnya ada lambang-lambang syiar-syiar kekafiran dan kemusyrikan, atau yang menjadi ciri khas kefasikan, orang-orang fasik. Sehingga Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau pakaian itu menjadi ciri khas tentang syiar kesyirikan, kefasikan, nggak boleh kita pakai. Nggak boleh dipakai. Atau berpakaian dengan cara syuhrah. Apa syuhrah teman-teman? Syuhrah itu pakaian, terjemahnya terjemah bebasnya pakaian kebesaran untuk menandakan pembeda atas yang lainnya. Ya kalau kita bahasakan bebasnya, syuhrah itu pakaian nyeleneh. Misal pakai celana baru beli tapi dirobek-robek. Biasanya robeknya di bagian apa? Tapi saya kadang berpikir, orang itu bodoh atau bahlul gitu kan ya. Beli celana kok pilih yang ketika celananya robek dia minta ditambal. Allahul musta'an. Enggak sunnah. Enggak sunnah menggunakan pakaian yang dirobek-robek pada bagian lututnya. Itu menyerupai orang-orang fasik. Menyelisih sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi bagaimana? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah mencintai keindahan. Orang mungkin berkata, Ustaz, keindahan relatif. Nah ini letaknya. Orang muslim mesti menakar keindahan menurut sunnah. Sebab kadang-kadang pada perkara sunnah itu menurut hawa nafsu nggak indah. Sahih? Menurut hawa nafsu nggak indah. Contoh bersiwak. Antum beli kayu siwak, datang ke sebuah tempat di restoran, mungkin rumah makan, antum bersiwak. Orang berkata jorok, enggak indah. Tapi Nabi mengatakan itu dicintai malaikat. Bersiwak itu dicintai apa? Malaikat. Berarti kan keindahan itu bukan takaran kemauan kita. Sahih. Ya kalau seandainya menurut hawa nafsu kita, indah itu ya wanita keluar, rambutnya terurai, betisnya terlihat, kukunya diberi cat, wanginya Masya Allah. Atau innalillah yang lebih tepat. Kan begitu? Hawa nafsu yang menakar. Tapi menurut syariat tidak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, innamad dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sesungguhnya hakikat kehidupan dunia itu cuman perhiasan yang menipu mata. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang, dan wanita solehah bukan yang membuka aurat. Nabi katakan hiasan paling indah wanita solehah. Berarti kan keindahan itu menurut Nabi siapa? Wanita. Nah, ciri wanita solehah bagaimana? Tidak keluar rumah kecuali ada keperluan. Bukan wanita yang suka keluyuran. Tidak keluar kecuali menutup apa? Aurat. Bukan justru mengumbar syahwat. Tidak keluar menggunakan minyak wangi. Bukan kebalikannya, malah pamer minyak wangi. Karena kan wanita keluar rumah pakai minyak wangi kan haram hukumnya. Halal atau haram? Haram. Nabi katakan wanita manapun ayyumamra'atin ista'tarat, dia pakai wangian,
Summa marat biqaumin, kemudian berjalan melewati sekelompok laki-laki, liyajidu raihata, supaya laki-laki mencium wangi semerbak darinya. Fa innaha zaniyah. Wanita itu apa? Pezina, kata Nabi. Berarti kan indah itu bukan menurut kita. Indah menurut Nabi SAW. Kalau menurut kita indah itu ya warna-warni, ya. Maka baju warna-warni, separuh kuning, separuh hijau, separuh apa? Biru. Menurut Nabi enggak. Nabi katakan albisu bil bayat fa inna khairas siyabikumul bayat. Pakai baju yang putih, sebaik-baik pakaian bagimu yang warnanya hadza sunnah. Ini lihat keindahan itu dari sisi pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadah? Hadza ikhwati azwajakum. Nah, kalau begitu pilihannya bagi orang mukmin itu cuma satu, hidupnya dengan jalan sunnah, enggak ada jalan yang lainnya. Urusan dunianya dengan jalan sunnah, cara makannya dengan jalan yang sunnah. Karena ketika seseorang itu berjalan dengan jalan sunnah, itu menandakan dia sampai pada puncak keindahan, dan lebih daripada itu benarnya keindahan pada dirinya dan tanda kecintaan kepada orang yang menjadikan sebab dia indah. Kita tuh nggak bisa dikatakan cinta kepada seorang kalau nggak niru mereka, nggak niru yang kita cintai. Boleh? Maka sebab itu teman-teman jangan malu hidup nyunnah. Jangan malu. Kalau orang bilang nyunnah itu katro, ora popo, enggak masalah. Toh sekarang kenyataannya yang dikatakan orang itu nyunnah itu sudah kuno. Sekarang lihat, orang justru mengakui sunnah itu indah. Dulu orang nggak suka dengan apa? Jenggot. Katanya sampai ibu-ibu itu kalau nakut-nakuti anak gadisnya itu teman-teman, sudah khurafat, mengandung syirik, penghinaan lagi kepada sunnah. Kalau ada anak gadisnya nyapu nggak bersih, apa kata mak-mak itu? Nanti kamu dapat suami yang brewok, kata dia. Memang kalau brewok kenapa mak? Kan gitu ya kan? Apa brewok itu buruk? Oh enggak, brewok itu ternyata sunnah, indah. Anda lihat sekarang. Ternyata mode yang digandrungi yang pakai apa? Jenggot. Sahih? Apa memang cuma orang Islam aja yang jenggotan? Orang-orang kafir banyak yang suka pakai jenggot. Tadi pagi saya membaca sebuah testimoni tentang menurut para wanita itu lelaki tampan itu yang seperti apa? 58% dari wanita yang diambil survei, mereka menjawab laki-laki yang punya apa? Jenggot. Saya langsung bertakbir, Allahu Akbar. Jadi antum gak usah khawatir, yang antum jenggotan itu antum tampan ya alhamdulillah. Dan itu benar, disukai. Kemudian testimoni yang keduanya itu ditanyakan lelaki yang paling tidak realistisnya bagaimana? Di antara ciri-cirinya. Di testimoni itu disebutkan 43% memilih rata-rata lelaki yang enggak punya apa tadi? Jadi orang yang tidak punya pendirian yang kokoh, suka menyelisih janji, itu kebanyakannya testimoninya yang enggak berjenggot. Makanya antum lihat orang-orang yang suka nyukur jenggotnya biasanya suka pembohong. Suka dusta. Ini disiarkan langsung ya? Hah? Disiarkan langsung ya? Ya nggak apa-apa, biar denger yang suka nyukur jenggot. Nah, teman-teman berarti apa ikhwati sunnah? Jangan cukur jenggot kita karena jenggot ini sunnah. Mau sunnah dianggap maknanya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa, atau mau sunnah yang maknanya kalau yang maknanya wajib, dan yang benar makna yang kedua memelihara jenggot itu. Jadi jangan tinggalkan sunnahnya Nabi SAW. Demikian pula dalam masalah berpenampilan, ya ikut sunnahnya Nabi SAW sampai cara jalan. Teman-teman tahu nggak? Sejarah membuktikan orang-orang sukses di dalam Islam itu adalah orang-orang yang cara hidup mereka seperti dan berusaha seperti Nabi. Seperti atau berusaha seperti Nabi, nyunnah. Nggak ada orang yang sukses di muka bumi ini dalam keadaan dia menisbatkan bahwasanya dia Muslim, lalu dia menganggap sukses, tidak nyunnah. Nggak ada. Semua orang Muslim yang sukses itu dengan cara nyunnah.
Ingat ya, sukses dengan makna dalam timbangan syariatnya Allah Ta'ala. Coba kita lihat generasi pertama. Yang kalau kita lihat kan berangkat mereka ini dari titik yang paling rendah. Sangat amat jahiliyah. Sampai zaman itu disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Kerusakan apa aja ada. Tentang zina, kok zina? Wong ibu tiri diwariskan kepada anaknya aja ada. Jadi di zaman jahiliyah itu teman-teman, laki-laki yang menikahi wanita, nanti kalau dia meninggal dunia, wanita yang dinikahi ini bisa diwariskan untuk anaknya. Antum bayangkan. Dalam Islam kan tidak. Ibu tiri itu mahram sampai kiamat. Saya menikah dengan seorang wanita, saya punya anak laki-laki. Istri saya ini bagi anak laki-laki saya itu sampai kiamat mahram, enggak boleh dia nikahi. Tapi di zaman jahiliyah itu diwariskan. Nanti kalau anak itu meninggal dunia, diwariskan lagi sama yang terusnya. Jadi mirip dengan budak. Saking jahiliyahnya di zaman itu. Dan saking jahiliyahnya di zaman itu, ikhwati azanillahu wa iyyakum, yang namanya membunuh itu biasa. Masalah dikit bunuh. Hilangkan nyawa. Minuman yang paling menghilangkan akal dianggap yang paling luar biasa, khamr. Saking candunya orang-orang itu di zaman itu dengan khamr, ketika datang larangan minum khamr, itu jalan di kota Madinah. Kalau manusia melewati jalan itu, khamrnya sampai menggenang di mata kaki. Paham maksudnya, kawan? Antum bisa bayangin tuh, banyaknya kayak apa? Bukan hujan turun terus menggenang, bukan. Ini khamrnya ditumpah ke jalan-jalan di kota Madinah itu khamrnya sampai menggenang di mata kakinya orang yang lewat. Berarti kan zaman itu betul-betul jahiliyah sekali. Saking jahiliyahnya mereka itu, mereka lahir anak perempuan, itu nggak langsung dibunuh. Kalau langsung dibunuh, mungkin perkara itu memang jahat. Tapi ini nggak begitu. Ditunggu dulu usianya 3 tahun, usia yang lucu-lucunya anak. Antum lihat, anak itu kan kalau lucu banget usia 2 tahun, 3 tahun, yang membuat kalau antum berangkat kerja pasti pengen cepet pulang. Kecuali kalau kalau fitrahnya udah rusak, nggak pengen pulang dia. Tapi kalau fitrahnya lurus, dia pengen ketemu anaknya. Ketika anaknya itu berusia 2 tahun, 3 tahun, orang Arab itu punya kebiasaan memegang jenggot siapa? Orang tuanya. Teman-teman, orang Arab paling suka kalau anak-anak mereka mempermainkan apa? Jenggot. Itu di zaman jahiliyah, Syekh Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya. Orang-orang jahiliyah itu menjadikan anak-anak mereka yang sudah mencapai usia 2-3 tahun yang wanita itu diajak ke padang pasir, lalu digali kuburnya. Kuburnya itu digali, anak itu sambil membersihkan jenggot bapaknya yang basah, yang kotor dengan debu. Anak ini membersihkan jenggot bapaknya yang kotor dengan debu tanpa dia menyadari bahwa debu itu adalah galian untuk kubur anak itu. Paham maksudnya, kawan? Itu anak dikubur hidup-hidup. Makanya Allah mengatakan wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Sehingga jahiliyahnya begitu. Tapi ketika cahaya Islam itu Allah turunkan, Allah letakkan di hati-hati para sahabat. Allah pilih mereka menjadi orang-orang yang menemani orang pilihannya Allah Ta'ala, Nabi. Nabi adalah orang pilihan, maka teman-temannya Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk Nabi. Di mana letak kemuliaan mereka? Mereka bukan orang kaya. Kebanyakan para sahabat itu badui, orang gunung, yang kalau jalan kaki nggak pakai alas, yang kalau seandainya berpakaian bagian dadanya tidak ditutupi, yang kalau berbicara nggak bisa pelan, meninggi kerasnya. Sampai sekarang teman-teman orang badui itu, antum udah pernah umrah toh? Coba kalau antum lihat ketemu orang badui yang melihara onta, itu kalau ngomong nggak pernah pelan. Kalau ngomong kasar keras seolah-olah bagi kita, tapi bagi mereka itu tidak. Diangkat derajatnya oleh Allah sampai 3/4 dunia dikuasakan oleh Allah untuk mereka. Antum baca sejarah toh? 3/4 dunia ini dulu dikuasai oleh kaum muslimin. Dari orang-orang yang tidak bisa baca tulis, jalan kaki nggak pakai sendal, dadanya terbuka, bicaranya keras, hidupnya cuma makan kurma, minum susu onta, terbuka kemuliaan di jalan mereka. Apa rahasianya? Ittiba'u sunnah, hidup nyunnah.
Terus kita buat contoh. Banyak contoh tentang para sahabat. Salah satu contoh yang paling baik adalah Abdullah ibnu Umar. Imam Nawawi mengatakan, barang siapa ingin melihat Rasulullah SAW dalam gaya hidupnya dan peribadatannya, lihatlah Abdullah ibnu Umar. Maksudnya, hampir semua yang dilihat oleh Abdullah ibnu Umar terhadap Nabi dipraktekkan sama Abdullah ibnu Umar. Dan beliau hidupkan sunnah itu. Nabi punya kebiasaan kalau sholat duhur, selesai sholat beliau bangkit dari tempat beliau sholat, menuju ke sebuah salah satu tiang masjid, duduk sambil bersandar dan membuka apa? Ini, membuka kancing bajunya. Kemudian bersandar seperti ini. Dan duduknya demikian. Kalau kita ini apa ini Pak? Dibuka begini, kemudian duduk begini. Kalau kita gimana? Preman gitu kan ya? Ternyata enggak. Ketika Abdullah ibnu Umar melakukan itu, orang-orang bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Kata Abdullah ibnu Umar, tidak kulakukan ini karena aku melihat kekasihku berbuat ini. Maksudnya Rasulullah. Cara duduknya pun dia ikuti. Suatu ketika Abdullah ibnu Umar melewati sebuah jalan. Ini diterangkan dalam kitab Ta'dhimus Sunnah. Lewat di sebuah jalan bersama dengan muridnya. Lalu Abdullah itu melewati sebuah pohon di pinggir jalan, pohon kurma. Abdullah mengelilingi dengan kendaraannya di pohon kurma itu, kemudian turun. Setelah turun beliau duduk di bawah pohon kurma itu, sebentar aja duduknya, naik lagi ontanya, kemudian jalan lagi, meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Murid-muridnya berkata, "Ya Abdullah, hal akluka ba'sun." Kamu ini kenapa? Akalmu sudah kena penyakit ya? Jalan lurus kok masih apa? Muter. Jawaban Abdullah cuma gampang. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah berbuat itu, aku juga gak mau lakukan. Jadi para sahabat gak peduli. Pokoknya Nabi begitu diikuti. Wadah? Abdullah ibnu Umar juga suatu ketika beliau memakai pakaian, baju. Lewat di hadapan Nabi. Pakaiannya Abdullah ibnu Umar itu pas di mata kaki. Kata Nabi, "Ya Abdullah, irfa' saubak." Angkat kainmu, tolong diangkat, kata Rasulullah. Dinaikkanlah kainnya oleh Abdullah. Celananya itu dinaikkan. Naik sedikit di atas mata kaki. Kata Rasulullah, "Irfa' saubak." Angkat lagi. Sampai diangkat hampir setengah betisnya. Sejak saat itu, Abdullah ibnu Umar tidak pernah menurunkan kainnya sampai menutupi mata. Tidak pernah. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Kenapa tidak engkau turunkan sedikit wahai Abdullah?" Kata dia, "Aku tidak mau menyelisih apa yang telah Nabi ajarkan kepadaku." Aku tidak mau menyelisih apa yang Nabi ajarkan kepadaku. Padahal setengah betis itu tidak sampai wajib. Paham? Di atas mata sedikit saja tidak dilarang. Tapi dia lebih memilih setengah betis. Karena itu telah ditunjukkan oleh Nabi kepada beliau. Lihat cara berpakaian beliau. Yang mungkin kalau zaman sekarang kita ngelihat pasti diejek. Sahih? Cingkrang, apa lagi? Kebanjiran, macam-macam lah judulnya. Tapi itu hidup sunnah. Hidupnya nyunnah. Akhifillah asini wa iyyakum. Demikian pula Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala bersama dengan keluarganya. Beliau berkumpul makan bersama keluarganya. Di sisi beliau ini istri beliau, di sisi beliau anak beliau. Ketika makan, kalau adat dan kebiasaannya kan harusnya yang lebih tua. Oke? Tapi Abdullah ibnu Umar memberikan kepada anaknya. Kata anaknya, "Kenapa tidak kepada ibu dulu?" Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, Nabi mengajarkan memberikan yang kanan dulu. Kata anaknya, Nabi juga mengajarkan mendahulukan ibu. Coba lihat, hidup keluarganya dengan apa? Sunnah. Abdullah ibnu Umar punya dalil, anaknya punya apa? Hidupnya nyunnah. Kalau kita nggak nyunnah, kadang kita makan, anak dikasih tahu tempe, bapak dikasih telur. Kata ibunya menghormati bapaknya. Padahal kalau dipikir pakai akal aja, yang lebih butuh nutrisi yang mana? Hah? Makanya antum bapak jangan zalim ya. Antum kalau makan itu dulu kan anak antum. Ya, wadah. Dulu kan anak antum tuh.
Ada ikhwati azza wa yakum. Dari orang yang bernama Abdullah ibn Umar ini, itu gambaran bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar kalau Allah katakan tentang mereka radhiyallahu anhum wa radu, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah turunkan pertolongan kepada para sahabat itu terus menerus pertolongan mereka. Sampai menjelang kematian pertolongan Allah turun kepada mereka. Karena hidupnya nyunnah. Belum lagi masalah kehidupan rumah tangga, para sahabat itu hidupnya nyunnah. Patuh sama Nabi. Patuh sama aturan yang datang dari Nabi SAW, hidupnya nyunnah. Contoh, Nabi melarang lelaki yang pulang di tengah malam mengetuk pintu rumah. Tunggu sampai dengar suara apa? Azan subuh. Para sahabat patuh. La tatruku baba nisaikum lailan. Jangan kalian ketuk pintu rumah istri kalian di tengah malam. Nabi larang kalau kita di safar pulang tengah malam ketuk pintu. Sehingga dahulu para sahabat kalau pulang tengah malam ya ditunggu. Kalau nggak menunggu di masjid, beliau menunggu di depan pintu rumah sampai suara apa? Ada. Itu belum bab masalah berumah tangga. Kalau ditanya, nah memang hikmahnya apa? Pertama yang harus kita ketahui, tidak setiap perkara yang di sana ada perintah maupun larangan hikmahnya diterangkan dengan tegas, tetapi pasti mengandung apa? Hikmah. Sebenarnya hikmah. Yang kedua itu menandakan sikap baik kepada istri. Antum lihat hadis Nabi yang mengatakan khairukum li ahlikum. Lelaki terbaik di antara kalian yang paling baik kepada siapa? Keluarganya. Bukankah membangunkan istri tengah malam itu sesuatu yang berat bagi mereka? Memberikan kesempatan mereka untuk beristirahat, menikmati tidurnya, bangun di waktu yang memang mereka harus bangun ketika subuh. Itu namanya lelaki yang menghormati dan memuliakan istri. Subhanallah, Rasul ajarkan sampai seperti itu. Kalau hidup itu nyunnah, Masya Allah. Ya kita ini kadang gak nyunnah. Iya bener gak diketuk, tapi ditelepon. Hah? Mi sudah di depan pintu, Mi. Kasihan ya Allah. Enggak nyunnah. Sahih? Atau misalnya antum sedang di lokasi rindu sama istri antum jam 3 malam ditelepon dibangunkan. Ya kalau antum bangunkan Mi salat malam, ya antum dirahmati oleh Allah. Mi bangun Mi, rindu mau ngobrol. Enggak nyunnah. Yang sunnah bagaimana? Bangunkan suami, bangun salat malam. Rasulullah mengatakan semoga Allah merahmati seorang lelaki bangun di tengah malam dan ia bangunkan istrinya lalu keduanya salat. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di tengah malam, ia bangunkan suaminya lalu keduanya salat. Jika salah satunya enggan, maka dia usap air yang menempel di tangan pada bagian wajahnya. Itu hidup nyunnah. Hidup nyunnah itu begitu ya kawan, berumah tangga. Bangun tengah malam, bangunkan istri. Jangan kebalik, istri mau salat antum suruh tidur. Pengantin baru Ustaz, iya, sabarlah ya akhi. Hidup yang nyunnah, bangunkan jangan malah disuruh ditidurkan. Ada ikhwati aznoya, itu dalam kehidupan rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermasyarakatnya Nabi, Masya Allah. Para sahabat pun begitu, nyunnah hidupnya dalam bermasyarakat. Mempraktekkan perintah Nabi yaitu afsus salam, tebarkan kalimat salam, tadkhulul jannata bisalam. Kelak engkau akan masuk surga dalam keadaan penuh dengan kesejahteraan. Sehingga sahabat itu kalau berjalan berdua ketemu ucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Ketemu jalan ada pohon kurma. Ini kan nggak mungkin nembus pohon kurma, paham? Dia berpisah, ketemu di depannya, salam lagi. Ada seorang sahabat itu masuk ke rumahnya Nabi, masuk menjumpai Nabi, salam. Meninggalkan Nabi, salam. Masuk lagi dia, salam lagi. Meninggalkan Nabi lagi, salam lagi. Ada lagi seorang sahabat, ketika Nabi bertamu ke rumahnya, Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab sama sahabat pelan-pelan, waalaikumsalam. Supaya apa? Supaya Nabi mengucapkan salam yang kedua, assalamualaikum. Dijawab lagi oleh sahabat ini, waalaikumsalam. Lalu Nabi ucapkan yang ketiga, assalamualaikum. Baru sahabat itu keluar, waalaikumsalam. Lalu dia mengatakan, tidaklah aku menahan diri, tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab salammu dengan keluar sampai yang ketiga kali, karena aku berharap salam itu doa darimu kepada Allah, kebaikan buatku. Saking cintanya sama sunnah Nabi. Kalau kita
Kadang-kadang mengucapkan salam, antum salam terus kenapa? Atau mengucapkan salamnya pas nggak sunnah. Contoh, mau nanya di majelis salam, itu nggak nyunnah. Paham? Majelis sudah dibuka dengan salam. Antum mau nanya, Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Nanti mau nanya yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, tanya yang kedua. Itu nggak sunnah. Yang sunnah yang kayak tadi itu. Nah, kalau kita hidup dengan nyunnah kayak begini, Masya Allah, indah hidupnya. Nah, terutama ini kita udah mendekati Ramadan. Ini bulan bagi kita, ujian buat kita. Dan ini merupakan bulan untuk melihat diri kita. Kita sukses nggak Ramadan ini? Anak katakan kepada diri anak, kepada antum, takarannya adalah nyunnah nggak kita Ramadan ini? Kalau sama dengan kehidupan orang-orang yang pada umumnya nggak ada bedanya dengan mereka, ya puasa yang penting makan sahur, tidur semaunya, ngobrol semaunya, buang waktu nonton televisi semaunya, cara berpakaian nggak perlu dia perhatiin, sore hari ngabuburit, terus makan, berbuka, sholat tarawih semaunya. Ya kalau begitu nggak akan dapat keutamaan Ramadan. Kalau kita ingin dapat keutamaan Ramadan di tahun ini, hidup dengan cara nyunnah di bulan Ramadan. Mulai dari sore ini harusnya sudah nyunnah. Apa itu sunnahnya bulan Ramadan? Menentukan Ramadan dengan cara ru'yatul hilal. Dimulai dari situ udah nyunnah. Kita nggak mengatakan Ramadan tanggal 1 kecuali sudah ada bukti terlihat apa ya kawan? Kalau saya melihat tadi ini dari mulai ba'da dulu tadi itu ini gelap. Apa namanya, tertutup apa? Awan. Tapi kita nggak tahu, teman-teman yang pergi di luar, kita doakan mudah-mudahan terlihat apa? Hilal. Kalau dalam syariat Islam, sunnahnya Nabi SAW, Nabi yang mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena kamu melihat apa? Hilal. Dimulai dari situ. Dimulai dengan cara yang sunnah. Gimana cara dengan cara yang sunnah? Dahulu para sahabat Ramadan itu dicari, ditunggu, ngumpul di masjid, ngumpul di surau atau musola kita menyebutnya, atau masjid dalam bahasa Islamnya, duduk sampai menunggu kabar. Ramadan tidak. Nyunnah. Jangan ngumpul di mall. Yang nggak nyunnah, bukan berarti nggak boleh. Ketika manusia hidup dengan nyunnah, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Antum tidak akan jumpai para sahabat, para ulama imam yang 4 dari Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan imam-imam yang lainnya, melainkan hidup mereka selalu apa? Sunnah. Maka sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan ini, maaf terlalu panjang. Nah, teman-teman, a'azanillahu wa iyyakum, saya mengajak kepada diri saya dan mengajak pula kepada antum semua dengan firman Allah tabaraka wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah hai Muhammad, bila kalian benar rasa cinta kalian kepada Allah, buktikan dengan cara mengikuti sunnahku. Paham? Ikuti sunnah. Maka saya mengajak kepada antum semua, ikuti sunnahnya Nabi. Mau sunnah yang jibiliyah maupun sunnah yang berkaitan dengan masalah ibadah, ikuti. Pokoknya dari Nabi ikuti. Lakukan sebatas yang kita mampu. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita masuk dalam kategori yang Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, ini yang mampu saya sampaikan kepada antum pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ini ada buku, ini bisa dibagi. Kita jawab dengan, ini ada beberapa pertanyaan ya kawan. Pertanyaannya boleh dengan ini ya kawan. Tidak usah ditulis, kan antum bukan akhwat. Ya, langsung. Pakai mikrofon. Afwan Ustaz, saya pernah mendengar dari salah satu Ustaz mencicil emas dengan uang. Mencicil emas dengan uang, tapi terima riba. Yang saya mau tanyakan, ribanya dari segi mana ya Ustaz? Oh, ada Ustaz yang berfatwa membeli emas dengan cara cicilan itu hukumnya riba. Ribanya dari mana? Dari penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi
wal fiddatu bil fiddati yaddan biyaddin. Kata Nabi, emas dibayar dengan emas, beli. Perak dengan perak itu dibayar kontan, tidak boleh dengan apa? Cicilan. Kan itu emas dengan emas, Ustaz. Gimana kalau emas dengan apa? Alat pembayaran. Pada zaman sekarang alat pembayaran tidak menggunakan emas lagi, tapi menggunakan apa? Uang. Tapi menggunakan uang. Maka sebab itu kalau seandainya Anda membeli emas dengan cara cicilan, di mana sebab ribanya? Sebabnya harga yang ada pada mereka berubah-ubah. Waduh. Antum tentukan emas 2 gram per gramnya 500.000, berarti 1 juta. Kemudian 3 hari kemudian emas itu ternyata di pasaran harganya cuma 300.000. Antum tetap bayar 500.000. Faham? Maka itu masuk dalam kategori. Sebab itu para ulama melarang beli emas dengan cara apa? Dicicil. Teman-teman, sudahlah. Kalau antum belum mampu membeli cash, simpan dulu aja uangnya. Yang sabar. Pengin bahagiakan istri, antum buatkan apa dari manik-manik, cukup. Indah insya Allah. Karena wanita itu teman-teman, demi Allah saya katakan kepada antum, wanita itu antum kasih hiasan apa aja, dia tetap cantik dan cocok. Antum beli gelang plastik buat istri antum, dia akan tetap cantik. Beda kalau antum yang pakai. Kalau antum dikasih gelang, bukan cantik tapi menjijikkan gitu ya. Naudzubillah semua naudzubillah min dzalik. Maka sebab itu saudara kaum muslimin enggak apa-apa. Yang sabar. Enggak usah harus memaksakan diri beli dengan cara cicilan, enggak. Ya. Nah. Ya, ini yang kecil ini saya enggak bisa bacanya, teman. Susah sekali warnanya merah. Ya, baik teman-teman sampai di sini. Ikhwati sebelum ditutup yang bisa menjawab pertanyaan saya dapat kitab. Soal pertama. Ikhwati a'azani Allah wa yakum. Bulan Ramadan dalam Islam itu bulan yang keberapa? Angkat tangan yang bisa. Antum. Bulan yang ke? Bulan yang kelima apa namanya ya? Betul ya? Bulan kelima di bulan-bulan Hijriah itu apa namanya? Siapa yang bisa jawab? Betul. Akhi fillah a'azani wa yakum. Lailatul Qadar itu terjadinya pada tanggal berapa ya, akhi? Lailatul Qadar terjadinya pada tanggal berapa? Kenapa enggak tahu? Kenapa enggak tahu? Saya tanya tanggalnya. 27. Kenapa 27? Nabi hanya mengatakan taharrau lailatul qadri, carilah malam Lailatul Qadar itu fil asil awakhiril witri min Ramadan atau kama qala sallallahu 10 hari terakhir pada bilangan yang ganjil. Tidak disebutkan tanggalnya. Dahulu disebutkan, tapi kemudian Nabi dilupakan. Di antara hikmahnya supaya kaum muslimin mencari Lailatul Qadar, bukan bermalas-malasan pada malam Lailatul Qadar. Khati'azullahikum. Soal yang berikutnya. Hukum mentalak wanita di bulan Ramadan, jatuh talaknya atau tidak? Lelaki mentalak di siang hari di bulan Ramadan. Soal pertama, ini lelaki, dia marah kepada istrinya karena istrinya keluar tidak pakai kaos kaki. Marah dia. Anti tolik, kamu saya talak. Soal pertama, jatuh talaknya enggak? Siapa yang bisa jawab? Jatuh. Ya? Kenapa jatuh? Mana dalilnya? Kenapa jatuh? Talak tidak menunggu dia puasa tuh? Cari lagi yang lebih tepat. Kenapa jatuh talak? Kenapa jatuh talak? Iya benar, talak tidak terikat dengan apa? Waktu. Bahkan dalam kondisi haid, pendapat yang benar, wanita yang ditalak jatuh talaknya, cuma wajib untuk rujuk. Talaknya hukumnya haram. Wanita haid ditalak, talaknya haram, namanya talak bid'ah. Di zaman Nabi terjadi itu. Nabi perintahkan yang mentalak untuk rujuk lagi, tidak disebut rujuk kecuali jatuh apa?
Ini Abdullah ibnu Umar ketika itu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Umar bin Khattab mengadukan kepada Nabi. Kata Nabi, perintahkan kepada Abdullah untuk merujuk istrinya. Tidak mungkin disebut rujuk kecuali jatuh apa? Talak. Paham? Soal yang kedua tentang masalah tadi itu, batal nggak puasanya mentalak? Ini marah. Ada nggak orang nalak sambil nggak marah-marah? Ada nggak orang nalak sambil senyum-senyum? Zauzati, sekarang kamu saya talak. Nggak mungkin kan? Dia nalaknya sambil marah-marah. Di siang hari di bulan Ramadan. Jatuh nggak? Maaf. Berdosa, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian berada di bulan Ramadan di mana dia berpuasa, maka janganlah dia yaskhab, jangan dia melakukan teriakan-teriakan. Dia berkata, anti talak, kamu saya talak, teriak. Batal nggak? Kata Nabi, jangan berteriak-teriak, wala yajal, jangan berbuat jahiliyah, wala yafsuk, jangan berbuat kefasikan. Tidak batal. Yang jawab yang mana nih, banyak banget antum. Angkat tangan ya, kawan. Antum. Batal? Kenapa enggak batal? Maaf. Dapat pahala? Enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala puasa. Nah, puasanya rusak. Puasanya rusak, akan tetapi puasanya sah. Cuma apakah dia dapat pahala atau tidak, itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tidak ada pahalanya sama sekali, dan barangkali ada pahala tetapi rusak. Wallahu a'lam bishawab. Soal yang berikutnya, ikhwati a'azzanillahu wa iyyakum. Nuzulul Quran itu pada tanggal berapa? Peringatan nuzulul Quran itu pada tanggal berapa? Peringatan nuzul Quran itu tanggal berapa? Iya, berarti jawabannya nuzulul Quran itu tanggalnya bid'ah. Paham? Memperingatinya nggak ada dalilnya. Paham? Tidak ada dalilnya menyebutkan tentang peringatan nuzul Quran. Tetapi Quran diturunkan di bulan Ramadan, iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena sebagian orang meyakini peringatan malah nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Nafid dalil. Ulama masih berbeda pendapat tentang tanggalnya. Jadi menentukan harus tanggal sekian, nafid dalil. Wallahu a'lam bishawab. Soal yang berikutnya, ikhwati a'azzal wa iyyakum. Hukum berbuka puasa dengan cara mengumpuli istrinya, sunnah atau bid'ah? Hukum berbuka puasanya dengan cara mengumpuli istri, sunnah atau bid'ah? Atau diganti lah, mubah atau sunnah? Afdol atau enggak afdol? Enggak afdol? Karena kita disunahkan makan tamar. Abdullah ibnu Umar dalam riwayat Imam At-Tabrani berbuka dengan cara mengumpuli istrinya. Sudah paham? Abdullah ibnu Umar berbuka puasanya dengan cara mengumpuli istrinya. Ini sunnah yang dilupakan orang pada hari ini. Makanya yang belum menikah, kasihan antum ya. Ada. Antum jangan nanya, apa sempat Ustaz? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Ada ya ikhwati azan wa iyyakum. Soal yang terakhir, masih ada 2 soal. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahkan oleh Allah langsung dari langit, siapa namanya? Zainab binti Jahsh. Antum sudah dapat tadi ya? Ganti soal kalau kita. Aksanta, Anda benar ya, akhi barakallahu fikum. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Romawi, mantan istrinya panglima perang Romawi yang terbunuh melawan kaum muslimin. Siapa? Sofia bintu? Siapa yang bisa? Sofia bintu? Siapa? Siapa tadi yang jawab? Fadhal. Barakallahu fikum.
Antum minta tolong. Ikhwan sudah selesai bukunya. Ya, sampai di sini teman-teman, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan pemilik tempat diberkahi oleh Allah. Jazakumullah khairan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk datang di tempat ini dan bermajelis tempat ini. Sebelum ditutup, insyaallah teman-teman kita menunggu kabar dari pemerintah. Mudah-mudahan ada kabar tentang apa? Hilal. Kedua, kegiatan kita dialog Ramadan, dialog bincang santai ini tetap berjalan selama bulan Ramadan. Tempatnya nanti kita menyusul. Ketiga, saya minta kesediaan antum lah. Jadi apa namanya? Apa namanya, akhi? Moderator. Apa bahasanya host? Iya, MC. Karena materinya bukan majelis taklim, saya kepinginnya ngobrol sama antum. Ngobrol, bincang-bincang. Pembicaraan yang ringan yang berkaitan tentang hal-hal yang bersifat tanya jawab, bukan materi yang kayak tadi, ya. Nanti minta tolong antum yang bisa, insyaallah antum dapat pahala ya, kawan. Insyaallah, ya. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.